Yo, balik lagi bareng aku Sode di channel Say Something, tempat kalian bisa explore semua misteri, teori konspirasi, dan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Jadi kali ini aku bakal ngomongin sebuah misteri yang udah bikin bingung banyak orang selama hampir 2 dekade. Ini bukan cerita horor biasa, tapi kisah nyata yang sampai sekarang nggak ada yang tahu jawabannya. Kita akan ngomongin tentang Brian Shaver, mahasiswa kedokteran yang secara harfiah menghilang di depan mata semua orang. Jadi di malam itu nggak ada yang aneh nih, tapi kenyataannya Brian nggak pernah pulang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita kupas tuntas misteri ini. Sebelum masuk ke detail hilangnya, kita kenalan dulu nih sama Brian. Jadi Brian Shaver ini lahir 25 Februari 1979. Dia adalah mahasiswa kedokteran di Ohio State University. Dia dikenal sebagai pria yang cerdas dan easygoing. Meski sibuk dengan studinya, Brian juga punya passion besar di dunia musik. Teman-temannya bilang dia pernah kepikiran buat ninggalin kedokteran dan ngejar karirnya di musik rock. Jadi, selain serius dengan studinya, dia juga punya sisi bad boy yang sangat kreatif. Brian ini juga punya pacar yang bernama Alexis Wagoner. Dia juga sesama mahasiswa kedokteran di satu university. Mereka udah pacaran selama beberapa tahun dan udah ngerencanain liburan bareng ke Miami buat refreshing di awal April 2006. Tapi sebelum itu, Brian baru aja kehilangan ibunya yang bernama Renee, yang meninggal karena kanker pada bulan Maret. Kehilangan ini jelas jadi pukulan berat buat Brian, meskipun dia tetap berusaha tampil kuat di depan orang-orang terdekatnya. Ada satu hal yang menarik, beberapa orang dekat Brian bilang kalau beberapa hari sebelum hilangnya, Brian sempat ngelontarin omongan kayak, aku pengen keluar dari semuanya dan tinggal di pantai. Seolah dia beneran pengen ngilangin semua tekanan dari hidupnya. Jadi ada sesuatu di balik senyum ramahnya yang gak semua orang bisa baca. Oke, sekarang kita mulai masuk ke malam di mana semua misteri ini dimulai. Pada malam Jumat tanggal 31 Maret 2006, Brian memulai malamnya dengan makan malam bersama ayahnya yang bernama Randy Shaver. Makan malam itu biasa aja, meski Randy sempat bilang kalau Brian kelihatan sedikit capek. Tapi ya nggak ada yang aneh. Setelah makan malam, Brian bilang dia mau keluar buat ketemu temennya, Clint Florence. Tujuan mereka malam itu ke bar hopping, alias keliling bar di area South Campus di Columbus. Ini adalah area kampus yang ramai dan jadi spot nongkrong para mahasiswa. Mereka mulai dari beberapa bar kecil, minum-minum sambil ngobrol, sampai akhirnya tiba di Ugly Tuna Salona, bar yang cukup terkenal di area kampus. Di sana, mereka ketemu teman-teman cewek mereka, Meredith Reed, yang ikut gabung. Sekitar jam 1:15 pagi, mereka masuk ke Ugly Tuna Salona lagi untuk terakhir kalinya di malam itu. Udah ada alkohol yang mengalir sepanjang malam, tapi suasana tetap santai, gak ada tanda-tanda yang mencurigakan atau tanda-tanda masalah. Jam 1:55 pagi, kamera CCTV nangkep momen Brian lagi ngobrol santai sama 2 cewek di depan bar, dekat eskalator yang menuju ke pintu masuk utama. Setelah itu, Brian terlihat masuk lagi nih ke dalam bar, dan itu adalah momen terakhir dia terlihat. Setelah itu, gak ada lagi yang tahu apa yang terjadi sama Brian. Nah, inilah yang bikin kasus ini jadi salah satu misteri yang gila-gilaan. Ugly Tuna Salona punya beberapa CCTV yang ditempatkan di pintu-pintu keluar utama. Rekaman CCTV jelas menunjukkan Brian masuk kembali ke dalam bar setelah ngobrol sama cewek-cewek tadi. Tapi nggak ada salah satu pun rekan yang nunjukin dia keluar. Setiap pintu, baik pintu darurat,
tangga maupun akses belakang udah dicek, tapi nggak ada tanda-tanda dia meninggalkan bar. Bar ini bukan gedung gede dan semuanya terekam kamera. Bagaimana bisa seseorang hilang di tempat kecil yang dikelilingi CCTV? Apakah ada blind spot yang nggak terpantau? Polisi dan penyelidik udah ngebongkar nih setiap sudut. Bahkan ngelihat kemungkinan dia keluar lewat jalur yang nggak terduga, tapi tetap aja nggak ada bukti yang muncul. Oke, sekarang kita masuk ke teori-teori yang beredar. Ada beberapa teori besar yang berkembang. Pertama, ada teori yang bilang kalau Brian sengaja menghilang untuk memulai hidup baru. Jadi ini tuh didasari oleh ucapan yang sering ngomong soal pengen cabut ke pantai dan meninggalin semuanya. Tapi masalahnya Brian adalah orang yang sayang keluarga dan gak ada bukti dia mempersiapkan apapun buat menghilang. Apalagi dia udah ngerencanain liburan ke Miami sama pacarnya. Yang bikin teori ini terasa gak masuk akal sih. Dan ini ada teori kedua. Ada yang percaya kalau Brian mungkin jadi korban kejahatan di dalam bar. Mungkin terjadi perkelahian atau kecelakaan tragis dan tubuhnya disembunyikan di tempat yang nggak terdeteksi. Tapi sekali lagi nih, polisi udah ngecek semua ruangan, termasuk area yang biasa tertutup seperti freezer, ruang penyimpanan, dan tempat sampah besar. Dan nggak ada tuh jejak Brian di mana-mana. Ada juga teori yang bilang kalau Brian berhasil keluar lewat jalur yang nggak ke-capture CCTV. Misalnya nih, lewat pintu belakang atau mungkin jalur servis yang nggak terekam. Tapi teori ini juga belum pernah bisa dibuktikan secara konkret. Setiap pintu udah dicek dan gak ada tanda-tanda seseorang keluar lewat jalur tersebut. Jadi ini masih jadi tanda tanya besar. Setelah Brian gak nongol di hari-hari berikutnya, Alexis, teman-temannya dan keluarganya mulai khawatir. Alexis bahkan terus nelpon HP Brian setiap hari selama berbulan-bulan, berharap ada jawaban. Tapi nggak pernah ada jawaban dari Brian. Telepon itu selalu langsung masuk ke voicemail, kecuali satu hari aneh di bulan September 2006 di mana HP-nya sempat aktif dan sebentar saja. Sinyalnya terdeteksi di area Columbus, tapi nggak ada perkembangan lebih lanjut. Operator bilang mungkin itu cuma glitch dalam sistem. Polisi nggak tinggal diam nih, mereka nyisir area South Campus, termasuk sungai terdekat, terowongan, dan semua tempat. Bahkan anjing pelacak pun dibawa untuk mencari jejaknya, tetapi tetap aja nih nihil. Nggak ada satu petunjuk pun yang bisa menunjukkan kemana Brian pergi. Ayah Brian, Randy Shaver, nggak pernah berhenti tuh nyari anaknya. Dia tampil di beberapa wawancara dan setiap hari hidupnya didedikasi buat nyari jawaban. Tapi sayangnya pada tahun 2008 Randy meninggal dalam kecelakaan tragis akibat badai. Sebelum meninggal, Randy selalu berharap bisa nemuin anak, tapi harapan itu nggak pernah kesampaian. Setelah lebih dari 17 tahun, misteri ini tetap gak ada jawabannya. Beberapa spekulasi baru terus bermunculan. Misalnya nih, ada yang bilang Brian mungkin dibawa keluar lewat lorong tersembunyi yang jarang dipakai. Atau mungkin ada konspirasi yang melibatkan orang-orang di sekitar. Tapi semuanya masih belum bisa dibuktikan. Ada juga laporan misterius dari seseorang di internet yang mengklaim melihat Brian di luar negeri. Tapi investigasi lebih lanjut membuktikan itu cuma hoax. Dan sampai hari ini nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah Brian masih hidup? Kalau ya, kenapa dia memilih menghilang? Atau ada sesuatu yang lebih kelam yang terjadi di malam itu? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung dan bikin banyak orang bertanya-tanya. Aku pengen tahu nih, apa pendapat kalian? Kalian percaya Brian sengaja menghilang atau ada hal lain yang lebih seram di balik cerita ini? Kasih tahu di kolom komentar. Aku pengen banget nih denger teori kalian. Dunia ini tuh memang penuh dengan misteri yang kadang nggak terpecahkan. Dan cerita kayak gini tuh bikin kita sadar bahwa nggak semua hal bisa kita jelaskan. Oke, mungkin cukup segitu dulu kasus tentang Brian Shaver yang sampai sekarang masih belum terpecahkan.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk drop komentar kalian tentang kasus ini. Oke, Sode pamit, Say Something pamit. Keep exploring the unknown and peace out.